Baik, selamat sore. Kita bertemu lagi. Kita lanjutkan materi terkait dengan akuntansi perpajakan ya. Untuk kelas 6 MAKK dan topik kita hari ini atau sore hari ini kita bahas PPh pasal 22 dan 23 ya. Dari sisi akuntansi perpajakannya. Oke. Untuk materi mahasiswa sudah bisa akses di sini. Kemudian untuk latihan kelas juga ada, sudah saya siapkan, nanti tinggal mahasiswa melakukan evaluasi secara mandiri ya. Kita akan mulai dari materi terlebih dahulu untuk bisa mendalami seperti apa sih atau poin-poin apa saja yang perlu kita pelajari terkait dengan akuntansi PPh pasal 22 dan PPh pasal 23. Ya. Sebelumnya, untuk lebih detail itu terkait dengan PPh pasal 22 dan PPh pasal 23 itu tidak akan dijelaskan secara detail rincinya seperti apa ya, karena sudah kalian dapatkan di mata kuliah perpajakan, kemudian perencanaan pajak, dan di sini kita hanya akan membahas dari sisi prakteknya saja. Jadi karakteristiknya seperti apa, identifikasinya, perhitungannya, penyusunannya, dan juga membedakan bagaimana perlakuan untuk pemotong pajak dan juga pihak yang dipotong. Oke, kita mulai dari PPh pasal 22 terlebih dahulu ya. Nah, PPh pasal 22 punya dasar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan, di mana pasal 22 itu memungut pajak terkait dengan transaksi impor ya. Di situ ada biaya impor ya, CIF ya, cost insurance freight ya, beban pembelian, beban asuransi, dan juga beban pengangkutan. Ditambah dengan beberapa aspek terkait dengan informasi mengenai bea masuk ya, yang terkait dengan aktivitas impor, dan mungkin ada beberapa item yang bisa juga dikenakan dengan excise atau cukai. Dan semua elemen tersebut itu sudah diatur dalam peraturan pelaksanaan yang diedarkan oleh DJP maupun peraturan Menteri Keuangan terkait dengan pemungutan PPh pasal 22. Nah, sebelumnya kita bahas dulu sebetulnya apa sih PPh pasal 22 itu ya. Jadi PPh pasal 22 merupakan pajak yang boleh dipungut atas kegiatan impor, itu yang paling utama. Dimana kalau kita boleh refresh kembali, yang punya angka pengenal impor dia dapat tarif lebih murah ya, cuma 2,5% dibandingkan yang nggak punya API yang mendapatkan tarif 7,5%. Kemudian ketika ada transaksi terkait dengan pembelian barang oleh bendahara pemerintah, jadi terkait dengan kegiatan pemerintahan itu tarifnya juga beda 1,5%. Dan juga ada tarif PPh terkait dengan penjualan barang-barang tertentu. Misalnya untuk BBM ke industri baja, otomotif, dan sebagainya. Nah, untuk siapa sih pemungut dari PPh pasal 22 itu? Yang paling sering itu adalah bank devisa ya, karena transaksi ekspor dan import itu semua diarahkan oleh bank devisa sehingga mereka otomatis yang memungut pertama kali. Bisa juga kita dipungut dari Dirjen Bea Cukai. Ketika memang transaksi yang kita miliki itu harus melewati kepabeanan atau cukai, ya, bagian imigrasi, dan juga bisa juga dipungut oleh bendahara pemerintah kalau transaksinya terkait dengan pemerintahan ataupun BUMN tertentu yang juga punya afiliasi dengan pemerintah. Karena BUMN adalah bagian dari pemerintahan. Sebagai ilustrasi, contoh misalnya kita ada transaksi pembelian oleh bendahara, misalnya PT Sumber Makmur jual alat tulis kantor ke instansi pemerintah. Jadi sebuah instansi mereka melakukan pembelian ke PT ini, nilai kontraknya 200 juta gitu ya. Tarifnya karena dari pemerintah itu biasanya kena tarif 1,5% saja. Sehingga dari transaksi ini kontraknya 200 juta, kita kena PPh pasal 22 sebesar 1,5%, berarti harus bayar 3 juta. Jadi perusahaan murni terima uang bersih adalah 197 juta. Dari 200 juta nilai kontrak dikurangi dengan PPh yang harus disetorkan sebesar 3 juta. Kira-kira seperti itu untuk ilustrasinya. Jadi secara detail sebenarnya sudah banyak kalian pelajari ya. Ini hanya untuk
mengulas saja bagaimana sih perlakuan dari PPh pasal 22 itu sendiri. Nah, yang utama ada di sini, bagaimana pencatatan jurnal akuntansinya. Sebagai penjual, ya, sebagai PT Sumber Makmur, ya, kita boleh mencatat mengakui adanya piutang kalau dalam bentuk utang gitu ya, atau ada kas ketika kita terima langsung itu pada debit 197 juta, kemudian ada beban PPh yang harus dibayar di muka sebesar 3 juta, dan di kredit kita mengakui nilai penjualan sebesar nilai kontrak kita 200 juta, ya. Bagi PPh dua ya, bagi penjual PPh22 merupakan kredit pajak yang masuknya ke bagai aset gitu ya, karena nanti dia menjadi bagian di dalam total pembiayaan atau total penjualan, total nilai kontrak yang tercantum di dalam transaksi yang terjadi. Itu untuk PPh pasal 22 ya. Beberapa dari mahasiswa biasanya memang sering ketemu lebih banyak di transaksi impor dan juga transaksi terkait dengan pemerintahan. Ya. Lanjut, saya ke PPh pasal 23 ya. Pasal 23 ini agak sedikit banyak ya, karena memang elemen dari PP pasal 23 itu tidak hanya dikenakan untuk jasa, tapi juga bisa royalti, dividen, bunga maupun sewa selain tanah dan bangunan ya. Dimana kalau jasa kita kena tarif 2%, sedangkan selebihnya kita mengenakan tarif yang lebih besar yaitu 15% ya. Jadi untuk jasa ataupun sewa itu 2%, 15% untuk dividen, bunga, dan royalti. Tarifnya ada dua lapis ya, ada dua komponen yang berbeda. Contohnya bagaimana? Contoh yang pertama kita bicara mengenai kasus jasa. Berarti kan di sini ada jasa konsultasi ya, sebesar 100 juta dari PT Maju Jaya. Untuk bayar itu, maka dikenakan PPh tiga sebesar 2%. Jadi kalau kita lihat PPh-nya ada 2 juta, sedangkan kas yang diterima atau yang dibayarkan oleh PT Maju Jaya sebesar 98 juta ya, karena total nilai kontraknya adalah 100 juta. Nah, bagaimana jurnal akuntansinya itu yang penting gitu ya. Si pemberi kerja ya itu nanti akan mencatatkan seperti itu. Beban jasanya dapat 100 juta ya, akan mengeluarkan uang segitu, di mana dia mencatat sebagai PPh tiga itu 2 juta dan keluar kas dan banknya sebesar 98 juta. Jadi balance antara debit dan kredit. Pada saat disetor, maka hutang PPh tadi itu akan didebitkan. Kalau tadi dalam kredit 2 juta, maka pada saat disetor, uangnya sudah harus diserahkan kepada negara, maka utang PPh-nya harus didebit supaya jadi nol dan kreditnya muncul uang kas atau bank yang dikeluarkan untuk melakukan penyetoran PPh pasal 23. Jadi secara total, nanti kas dan bank yang dikeluarkan oleh pemberi kerja itu masih tetap sama, yaitu 100 juta. Dibagi dalam dua komponen, untuk pembayaran dan juga untuk hutang PPh. Nah, sebagai penerima jasa, ya, dengan biasanya, maka si penerima jasa hanya menerima bersih 98 juta. Di mana PPh tiga yang ikut disertakan di situ itu dianggap sebagai PPh yang dibayar di muka karena nanti akan dikreditkan atau akan diminta kembali dan disetorkan oleh si pemberi kerjanya. Dan sebagai penerima jasa, maka pendapatan jasa yang dicatat tetap sesuai dengan besaran nilai kontraknya, yaitu 100 juta. Di mana PPh tiga nanti boleh menjadi kredit pajak atau boleh dikurangkan pada saat perhitungan PPh atau SPT tahunan yang dicantumkan oleh si penerima jasa. Nah, dari dua elemen tadi, PPh dua dan PPh tiga, kita melihat ada dua cara yang berbeda ya. Yang pertama kalau PPh dua itu langsung dipungut dari aktivitas impor maupun terkait dengan pemerintahan. Sedangkan PPh tiga dia akan dipotong terlebih dahulu, kemudian nanti akan dilaporkan di dalam SPT tahunan untuk si penerima jasanya. PPh dua sendiri terkait dengan barang saja, ya, pembelian barang, sedangkan kalau 23 terkait dengan jasa dan beberapa komponen-komponen penghasilan yang sifatnya pasif, contoh dividen, royalti, dan bunga, gitu ya.
Dua-duanya sama-sama kita bisa lakukan kredit pajak sebagai pengurang dari PPh satu pada pelaporan SPT tahunan ya. Pada pelaporan SPT tahunan itu boleh dikurangkan jika sudah bayar PPh dua dan PPh tiga. Sementara 23 itu hampir semua badan itu pasti melaporkan karena transaksinya terkait dengan aktivitas dari PPh badan. Sedangkan PPh dua hanya pihak-pihak tertentu, khususnya mereka yang punya izin impor atau yang melakukan transaksi penjualan secara internasional atau international trade ya yang mempengaruhi dari aktivitas pertukaran barang dari luar Indonesia ke dalam Indonesia. Gitu ya. Nah, beberapa isu-isu penting yang perlu kita eh, temukan dan sering kita dapatkan di dalam PPh 22 dan 23 adalah suka menjadi salah klasifikasi jasa. Jadi kalau salah klasifikasi jasa, maka salah tarif juga. Contoh misalkan sewa ya. Sewa dalam PPh pasal 23 kenanya 2%. Sedangkan jika kita salah klasifikasi untuk sewa bangunan, masuknya PPh final pasal 4 ayat 2. Tarifnya bukan 2% tapi 10%. Ya, jadi klasifikasi jasanya bisa jadi salah ya. Karena kalau PPh tiga itu hanyalah jasa di luar bangunan. Hati-hati, misalkan jasa konsultasi ya, jasa manajemen dan sebagainya itu 2% dari PPh tiga. Yang kedua, baik PPh dua maupun PPh tiga kalau tidak setor tepat waktu itu kena sanksi ya. Dua-duanya bisa dikenakan sanksi. Dan yang ketiga, kalau nggak punya bukti potong, baik itu PPh dua maupun PPh tiga, maka kredit pajaknya tidak bisa diberikan. Jadi pastikan ada bukti potong. Karena kita harus catat berapa nomor bukti potongnya dan berapa dan di situ harus ada keterangan lengkapnya ya, nama pemotongnya, kemudian kuasanya siapa, itu ada semua di bukti potong. Jadi kalau nggak ada itu nggak bisa dilampirkan, maka tidak bisa menjadi kredit pajak. Dan yang penting adalah terkadang konsumen kita tidak punya NPWP. Ya. Kalau yang nggak punya NPWP, maka tarifnya jadi lebih tinggi, yaitu 100%. Mungkin kasus nomor 4 ini sekarang sudah mulai tereliminasi dengan adanya integrasi NIK dan NPWP. Jadi sekalipun tidak ada NPWP, tapi kalau sudah ada NIK maka sudah bisa terintegrasi menjadi pelaporan pajak. Oleh karena itu tidak ada tarif yang lebih tinggi, tapi tarifnya tetap sama. Ini ya, ini adalah 4 isu yang sering kita temukan atau yang sering terjadi. Salah klasifikasi, tidak menyetorkan tepat waktu, nggak punya bukti potong, atau bahkan mungkin identifikasi wajib pajaknya tidak lengkap. Ya. Itu terjadi di PPh pasal 22 dan 23. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu dari mahasiswa terkait PPh 22 dan 23? Ada? Baik, kalau tidak ada, saya yang bertanya gantian ya ke mahasiswa. Kita akan diskusi sedikit ya. Yang pertama, mengapa pemerintah menggunakan sistem pemotongan pajak dibayar di muka? Atau tadi ada PPh dibayar di muka. Menurut kalian atau dari pelajaran yang sudah kalian lewati, itu kenapa pemerintah pakai sistem yang seperti itu? Siapa yang mau jawab? Coba. Devia, gimana menurutmu, Devia? Kenapa harus pakai sistem pemotongan pajak dibayar di muka? Kalau menurut saya, supaya pajaknya tuh bisa dipungut lebih cepat gitu, Pak. Jadi bisa langsung bisa masuk ke kas negara gitu. Bisa langsung masuk ke kas negara, menurut Devita begitu ya. Ya, Pak. Oke, Dealita, menurutmu gimana? Sama nggak? Atau ada perbedaan jawaban?
Gimana, Dialita? Iya Pak. Hmm. Menurut saya mirip kayak Devia sih. Jadi emang sistemnya biar masuk ke kas negara terlebih dahulu. Makanya pakai sistem pemotongan dibayar di muka. Oke, mari kita lihat ya. Pemerintah menggunakan sistem pemotongan supaya dapat dipungut lebih cepat, lebih mudah diawasi, dan memang mengurangi risiko wajib pajak itu nggak bayar pajak tepat waktu. Ya. Tadi sama seperti yang dijelaskan oleh Devia dan juga tadi apa namanya sama ya kurang lebih. Jadi supaya mempermudah proses pemotongannya, supaya mempermudah juga untuk proses penagihannya. Jadi nggak harus ribet-ribet ngelaporin karena dia harus dilaporkan otomatis oleh si pemotong kerja. Pertanyaan yang kedua, apa risiko bagi perusahaan kalau dia tidak motong PPh tiga? Tri, gimana Tri menurutmu? Triadi, gimana menurutmu? Kalau nggak motong PPh tiga, apa dampaknya? Kalau nggak motong PP23, mungkin yang paling ini pasti ada sanksinya nggak sih Pak? Oke, Sanksi sanksi administrasinya ya. karena nggak motong gitu. Heeh. Dia akan kena sanksi. Sanksinya berapa? Hmm. Ingat nggak? Waduh, berapa ya? Nggak Dua ingat. persen nggak sih per bulan? Per Bukan ya? bulan, yes. Oh Per ya betul. bulan. Oke. Selain itu apa lagi, Andrew? Andrew, kalau nggak potong PP tiga apa tuh? Mungkin bisa disuruh bertanggung jawab Pak atas ketidakpemotongannya tersebut. Siapa? Sehingga Siapa yang tanggung jawab? Perusahaan atau si wajib pajaknya? perusahaannya, Perusahaannya, oke. perusahaannya bisa dianggap bertanggung jawab lah atas tidak pajak yang seharusnya dipotong tapi nggak dipotong. Yes, ya. Jadi itu menjawab apa yang harus terjadi gitu ya. PP tiga itu memang harus dipotong, tapi kalau nggak dipotong maka ada risiko ada sanksi administrasi. Tadi saya sudah disebutkan sama Tri, dia bayar sanksi Pak, ada denda, ada bunga ya, bunganya 2% per bulan. Dan juga memang nanti ada risiko tersendiri, dia akan diawasi perusahaannya oleh Dirjen Pajak. Ya. Apa yang dikatakan Andro tadi betul, tapi mungkin buat kalian belum banyak yang paham gitu ya, belum banyak yang mengerti. Bahkan kalau sekarang orang pribadi pun bisa ya. Contoh ini yang terjadi kemarin di dalam sistem pelaporan SPT, kalau kalian menunggak pembayaran pajak, eh, rekening koran kalian tiba-tiba diblokir, jadi kalian nggak bisa transaksi dari situ. Itu lebih mudah, kan nanti mau nggak mau kan harus keluar ya wajib pajaknya, harus melaporkan dan menjelaskan secara administrasi kenapa begitu. Pertanyaan berikutnya, apakah PPh dua dan 23 menurut kalian gitu ya bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Gimana tuh? Juen gimana Juen? Menurutmu Ya Pak, gimana? gimana? Apakah PPh dua dan 23 itu bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Gimana tuh menurutmu? Gak tahu? Oke. Princess, menurutmu gimana? Bisa nggak meningkatkan kepatuhan wajib pajak? Kalau menurut saya bisa sih Pak, karena kan Hmm. itu dipungut langsung oleh perusahaan gitu ya. Jadi memudahkan wajib pajak juga untuk eh, pembayarannya udah selesai gitu. Yang dipungut dua, yang 23 kan dipotong. Oh iya ya, Beda ya, potong sama dipungut iya, beda. oke Ya, Pak. oke. Jadi PPh tiga itu bisa menurut patokan wajib pajak ya. Karena apa? Karena otomatis dilakukan pemotongannya maupun pemungutannya oleh pihak ketiga. Jadi kalau kalian impor itu langsung dipotong, sorry, langsung dipungut oleh
misalkan dari imigrasi, dari bank devisa, otomatis. Jadi apa ya, tidak mungkin kalian kelewat bayar itu. Jadi 100% pasti patuh ya. 100% pasti patuh. PPA tiga juga sama. Ketika ada jasa, kalian dibayar, itu sudah langsung dipotong PPA tiganya. Jadi 100% itu kita yakinkan dia patuh. Sama seperti karyawan tetap. Karyawan tetap ya, bukan yang freelance ya. Karena tetap setiap bulan terima gaji kan sudah dipotong pajak. Dan itu berarti itu meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena dia suka nggak suka dipotong gitu kan, udah terima bersihnya, sehingga mengurangi kemungkinan wajib pajak tidak lapor atau tidak bayar tepat waktu. Oke, satu pertanyaan terakhir. Mengapa PPh tiga untuk royalti? Kalian pernah dengar ya? Royalti kan, royalti bunga dividen itu kan 15%. Lebih tinggi daripada jasa yang cuma 2%. Kenapa tarifnya lebih gede? Ronaldo, menurutmu gimana? Saya masih agak bentar-bentar, saya masih agak bingung. Oh, bingung. Oke. Victor, mengapa PPh tiga untuk royalti lebih gede daripada jasa? Kalau menurut saya sih, karena kayaknya royalti itu lebih susah terdeteksi nggak sih, Pak? Jadi dia kayak kan lebih susah terdeteksi, jadi dikasih tarif yang lebih tinggi. Lebih susah terdeteksi. Oke. Royalti itu kan penghasilan karena kekayaan intelektual ya. Jadi misalkan saya punya buku atau saya menerbitkan sebuah lagu atau musik, saya dapat royalti. Dan itu biasa marginnya emang lebih gede. Karena apa? Ketika saya contoh saya menciptakan lagu gitu kan. Saat ini saya menciptakan lagu misalnya gitu. Apakah bulan depan saya pasti menciptakan lagu lagi? Belum tentu. Sehingga itu perlu momen-momen tertentu ya. Mungkin setahun cuma sekali. Atau setahun ini saya bikin buku, tahun depan saya nggak bikin buku. Ya. Jadi untuk kegiatan yang sifatnya tidak rutin seperti itu, kita bisa cas dengan margin yang lebih tinggi. Otomatis dengan margin lebih gede, pajak juga nggak mau ketinggalan. Dia akan berikan cas juga lebih tinggi dibandingkan jasa yang lebih kontinu. Ya. Katakanlah jasa kontraktor aja deh. Misalkan 10 bulan. Oke, berarti 10 bulan kan paling nggak dalam waktu 10 bulan itu selalu dapat. Sehingga kalau di total-total 2% kali 10 bulan berapa? 20%. Misalnya seperti itu. Nah, kalau royalti cuman ngambil satu 15%, dia dalam setahun mungkin nggak ada lagi. Itu pun kalau misalnya kasus-kasusnya relatif tinggi ya. Karena royalti untuk hak royalti aja kan lumayan tinggi ya. Kalian misalkan puterin lagunya siapa deh, misalkan kalian punya kafe kan puterin, kalian nggak bayar royaltinya ke si penulis lagu itu kan kalian bisa kena sanksi dan marginnya besar. Jadi untuk PPh tiga dia set tarif yang lebih tinggi. Tujuannya apa? Untuk melakukan prinsip equality atau pemerataan kepada si wajib pajak. Memang seperti itu konsepsi dari peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Jadi inilah yang mendasari kenapa kok tarifnya bisa berbeda. Sama dengan barang-barang komoditi, yang komoditinya lebih susah didapat atau yang non-renewable, dia tarifnya lebih tinggi. Contoh kayak baja, stainless steel kan 0,3 dibandingkan yang kira-kira barang-barang yang bisa didaur ulang itu lebih murah tarifnya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Oh, masih ada satu lagi. Ini pasti semua bisa jawab. Gimana kalau kalian punya vendor yang bertransaksi dengan PPh tiga nggak punya NPWP? Apa tuh efeknya? Tadi di materi terakhir sudah sempat disinggung. Kira-kira kenapa tuh? Nicholas, kalau nggak punya NPWP gimana tuh efeknya? Ya, gimana? Menurutmu gimana, Nicholas?
Oke, Juventa, menurutmu gimana? Kalau nggak punya NPWP, apa efeknya? Dikenakan biaya yang lebih tinggi gitu, Pak, Yes, 100%. betul. Dikenakan tarif yang lebih tinggi, yaitu 2 kali lipat atau 100%. Ya, jadi mau nggak mau kita harus cari vendor yang punya NPWP. Disinilah peran sebagai edukasi sebagai taxpayer atau wajib pajak kita harus pinter juga ya supaya kita nggak mengalami kerugian. Kalau kita ketemu vendor yang nggak punya NPWP, ya kalau bisa jangan ada transaksi atau kita pakai transaksi dengan perusahaan yang mungkin dia bukan sebagai PKP. Itu lebih aman. Tapi kalau kita perusahaan resmi yang sudah terdata, maka carilah yang punya NPWP supaya kita nggak kena pemotongan tarif PPh yang lebih tinggi atau paling nggak tetap normal gitu ya, nggak harus kena 2 kali lipatnya. Karena 100% dari tarif normal itu kan berarti 2 kali lipatnya. Ya. Oke, itu saja untuk apa namanya diskusi kita hari ini, termasuk dengan materi. Nah, nanti kalian bisa lanjutkan di dalam UVC kalian. Itu ada satu latihan ya, latihan 1 dan latihan 2. Nanti kalian bisa lihat di situ. Yang pertama ada kasusnya PT Sejahtera, dia bayar jasa IT 150 juta dan royalti 80 juta. Jasa IT dan royalti. Nanti diminta berapa PPh 23-nya ya. Untuk jasa kan tarifnya beda ya sama royalti. Kemudian jurnal pemotongannya seperti apa ya. PPh 23-nya berapa, jurnal pemotongannya seperti apa. Kemudian untuk yang latihan 2 berarti ada PT yang lain lagi, PT Maju dia penerima pembayaran proyek dari BUMN 500 juta. Nah, karena terkait dengan pemerintahan kena tarif PPh 22-nya 1,5. Gimana jurnalnya untuk si penjual, si PT Maju ya. Kemudian pemungutnya si BUMN itu gimana? Jadi silahkan kalian coba evaluasi, kemudian kalian boleh langsung kerjakan. Ini di dalam latihan kelas juga sudah saya tuliskan di sini. Kalian tinggal isi di situ, nanti disubmit maksimal besok malam ya. Saya close besok malam. Usahakan kalian bisa menyelesaikan itu sebelum waktu yang ditentukan. Kira-kira itu untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu mengenai materi, tugas, ataupun eh, informasi mengenai sesi perkuliahan? Pak, mau tanya, Ya, gimana Kak untuk Leri? yang latihan 1 itu kan ada 2 PPh tiga ya, Pak, mengenai Yes, jasa sama betul. realty. Itu kita hitung masing-masing, terus untuk jurnalnya masing-masing juga atau digabung, Pak? Masing-masing. Masing, oke. Masing-masing. Untuk yang latihan 2 Pak, kan ada disuruh jurnal sebagai penjual sama pemungut. Pemungut. Hmm. Nah, pemungut itu saya lihat di PPT belum ada contohnya ya, Pak. Oh iya sama kan, ibaratnya kebalikannya aja. Oh, oke. Dari Masih, Pak. materi-materi yang sudah kalian pelajari aja. Terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, baik. Kalau tidak ada, nanti tolong diperhatikan ya untuk sesi kuliah kita lanjutannya itu ada di tanggal 30 Maret ya. 30 Maret. Karena ada libur 1 minggu, libur Lebaran, nanti kita masuk lagi di tanggal 30 Maret untuk materi lanjutannya.